Karena itu kita lihat dalam catatan sejarah, sejarah real dan nyata, seperti yang terjadi di dalam peperangan Uhud itu kan dahsyatnya luar biasa itu. Situasi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Kusirat rubaiyatu, geraham beliau sampai pecah karena kena tombak musuh. Wasyujja jabinuhu, pelipis beliau berdarah-darah. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sampai sempat curhat kepada Allah, ya Allah, ini gimana ini umat ini? Ya. Gimana mereka bisa mendapatkan ampunanmu? Ya. Sementara aku yang mengajak mereka ke jalan Allah terluka, berdarah-darah karena mereka. Ya. Karena itu sahabat ketika melihat kondisi Nabi seperti itu, mereka merasa berat hati mereka, merasa miris hati mereka, sampai ada di antara mereka yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah doakanlah supaya mereka ini hancur, orang-orang Quraisy ini ya Rasulullah. Ini dalam peperangan Uhud ini. Setelah sebelumnya di peperangan Badar, Rasulullah mendapatkan kemenangan. Sudah ya Rasulullah, hancurkan mereka. Doakan supaya mereka hancur binasa seperti kaum-kaum sebelumnya. Ya, seperti yang kita baca ceritanya kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu habis itu satu kaum semuanya, sehingga tidak tersisa lagi keturunan. Karena mereka apa? Karena mereka melawan nabinya. Ya. Begitu juga kaum Ad. Itu habis semua, itu contoh-contoh yang nyata di dalam Al-Qur'an. Fir'aun melawan Nabi Musa, hancur binasa. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, kata Rasulullah. Ana lam ub'atsu la'anan. Aku ini tidak diutus untuk melaknat, untuk mendoakan hancur. Aku tidak diutus untuk itu. Wa innama ub'atsu da'iyan wa rahmatan. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyeru mereka ke surga, menyuruh mereka ke jalan Allah, dan aku ini diutus sebagai lambang kasih sayang Allah. Maka apa yang keluar kemudian dari lisan beliau? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan, ampuni ya Allah kaumku ini, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ini nggak tahu. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu, andai kata Nabi angkat tangan kemudian doa, ya Allah hancurkan orang Quraisy, maka sekarang ini kita tidak akan pernah dengar nama pahlawan Islam, yaitu Khalid ibnul Walid, yang kemudian dikenal sebagai Saifun min Suyufillah. Beliau Khalid ibnul Walid adalah dimaklumatkan oleh Nabi sebagai Saifun min Suyufillah, pedangnya Allah yang terhunus. Ya. Itu kan hebat betul itu Sayyidina Khalid bin Walid di dalam peperangannya. Sehingga setelah beliau masuk Islam, tidak ada satu pasukan yang disusun oleh Rasulullah untuk berperang di jalan Allah yang di situ ada Khalid, pasti Khalid dijadikan panglimanya. Dan tidak ada satu peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali peperangan itu menang. Tapi kalau Nabi waktu di perang Uhud itu berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang Quraisy, Khalid bin Walid ini hancur ini. Karena Khalid bin Walid termasuk panglimanya pasukan Quraisy yang waktu itu berhadapan dengan Nabi. Dia masih dalam keadaan ingkar, dia masih dalam keadaan kafir, berada di pasukan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dialah yang ngatur strategi itu, yang membuat umat Islam pada saat itu kocar-kacir di dalam peperangan Uhud. Jadi di peperangan pertama itu umat Islam menang. Rasulullah pesan, kalian yang berada di atas bukit Uhud, bukit Rumat namanya, kalau kita sekarang pergi umroh, pergi haji, itu ada di padang Uhud, itu di medan Uhud ada satu bukit kecil. Di situ Rasulullah meletakkan beberapa pasukan panah. Rasulullah pesan kepada mereka, apapun situasinya kalian jangan turun. Ya. Dan berkat strategi itulah pasukan Rasulullah pada waktu itu di putaran pertama menang, sampai orang-orang kafir Quraisy dipukul mundur jauh, jatuh mereka, banyak yang tewas pada waktu itu. Akhirnya mereka mundur. Saat mereka mundur,
orang-orang yang di Bukit Uhud tadi mulai goyah karena melihat teman-temannya di bawah mulai ngumpulin rampasan perang. Ayo kita turun, kalau kita tidak turun lagi tidak dapat bagian. Ini mulai bisikan masuk, ya, godaan dari syaitan. Kata panglimanya, jangan turun, Rasulullah sudah pesan, kita nggak boleh turun, kita harus taat kepada Rasulullah. Kata yang lain, maksudnya Rasulullah itu tidak boleh turun itu kalau perang belum selesai. Inilah selesainya kawan-kawan ngumpuli kalau itu. Pacak pula berdalil seperti itu kan. Akhirnya pecah kongsi gitu ya. Akhirnya yang nak turun tadi banyaklah yang turun. Dari kejauhan dilihat oleh Khalid ibn Walid. Oh, rupanya dari sana kelompok-kelompok yang menyerang kita ini sehingga kita kalah ini sebabnya dari sana. Sudah balik lagi Khalid ibn Walid, nyusun lagi pasukan, kemudian menyerbu, memutari bukit itu dan menyerang dari belakang, naik dari belakang bukit itu dan kemudian menghantam habis pasukan yang ada di bukit, termasuk panglimanya pada waktu itu pimpinan pasukan panah itu akhirnya meninggal, mati syahid. Setelah itu kemudian turun ke bawah, diobrak-abrik itu pasukan Islam yang saat itu sedang dalam keadaan lengah. Sampailah Rasulullah pada satu kondisi beliau diisukan oleh orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, diisukan bahwa Rasulullah mati, bahwa beliau meninggal dunia, sehingga lemahlah pertahanan umat Islam sampai beliau akhirnya berdarah-darah, ya, dahi beliau berdarah, gigi geraham beliau pecah, ya. Ini karena apa? Karena kesalahan umat Islam yang tidak patuh dengan perintah Rasulullah. Nah, pahlawan perang Uhud dari orang-orang Quraisy siapa? Khalid ibn Walid. Andai kata Rasulullah berdoa, ya Allah hancurkanlah orang Quraisy, hancur ini Khalid ibn Walid. Tapi subhanallah, Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka memerangiku itu karena mereka tidak tahu. Andai mereka tahu, mereka pasti akan menerima keimanan. Dan subhanallah, dalam hitungan bulan tidak lama kemudian Khalid ibn Walid ini tersentuh hatinya masuk Islam. Ya.